Salah satu kegiatan yang ditunggu oleh para petani adalah kegiatan pemanenan. Artinya, tanaman kita sudah cukup untuk kita panen waktunya. Seperti ini ya, teman-teman. Cici petani kantoran sudah waktunya untuk pemanen. Nah, ternyata untuk pemanen itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan supaya hasil panen kita, baik buah, sayuran itu bisa bertahan lama dan hasilnya bagus. Seperti apa? Ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cici petani kantoran. Pagi ini Cici petani kantoran mau melakukan pemanenan buah pare ya teman-teman. Jadi tanaman yang ada di dinding ini alhamdulillah sudah beberapa kali dipanen juga ya. Paling seneng kan teman-teman kalau sudah yang namanya panen ya. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik pemanenan, bagaimana caranya, terutama ini untuk yang menanam pare seperti saya. Menanam pare walaupun hasilnya pahit, tetapi tetap aja banyak orang yang suka sama pare karena banyak manfaat dan khasiatnya. Apa saja sih poin-poin yang harus kita perhatikan pada waktu pemanenan ya teman-teman? Yang pertama, sebetulnya pare ini buahnya ini beragam ya. Ini ada yang sudah cukup besar, kemudian ada yang masih kecil. Calon buah. Jadi setiap 2-3 hari sekali kita bisa memanen pare. Dan selama berapa lama? Selama 3-4 bulan kita menanam sekali, itu kita bisa memanen pare setiap 2-3 hari sekali. Jadi seperti ini ya, saya menanam kurang lebih mudah-mudahan sih bisa sampai 4 bulan, setiap 2-3 hari sekali Cici petani kantoran bisa manen pare. Untuk apa parenya? Dimasak, dijus, dan olahan-olahan lainnya ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara yang tepat buat memanen tanaman? Yang pertama, panen buah-buahan seperti pare ataupun sayur, saya melakukannya itu harus di pagi hari ya teman-teman, atau sore hari. Jadi waktu yang tepat untuk melakukan pemanenan ini adalah pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 10, kemudian sore ya sekitar jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Karena apa? Pada waktu itu cuacanya tidak terlalu panas, jadi tanaman pun itu dalam kondisi yang tidak terlalu panas. Ini bunga ya, ini bunga pare, bagus juga ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita kalau kebetulan pagi ini adalah masih pagi nih, sekitar jam 8 jam 9, maka aku mempersiapkan untuk pemanenan tiap 2 hari sekali, alhamdulillah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan pada waktu pemanenan? Kita harus memperhatikan ciri-ciri fisik dari buah atau tanaman yang akan kita panen ya. Seperti ini nih, ciri-ciri pare yang sudah cukup umur untuk dipanen adalah, terutama nih ya, kalau saya kan langsung dimakan, nggak melewati dulu ke tengkulak ya, perjalanan ke pasar tukang sayur baru kita beli. Jadi untuk pare cirinya yang pertama ini panjangnya minimal 10-15 cm. Kemudian yang kedua, permukaannya ini mengkilap nih, kalau ini kelihatan glowing ya. Jadi pare pun ternyata harus glowing. Jadi bagi teman-teman kalau membeli pare itu di pasaran, perhatikan ya harus segar, agak-agak glowing. Dan kemudian ciri-ciri lainnya ini warnanya ini sudah berubah dari hijau muda mulai ke hijau tua. Jadi itu ciri-cirinya. Dan kemudian kita rasain di sini nih berat, agak berat ya untuk parenya. Setelah itu kita cari lagi ya pare yang belum siap biar kita bisa membedakan. Nah ini dia ya, walaupun memang warnanya agak berbeda-beda karena jenis parenya ini masih kecil ya teman-teman, biasanya pun agak ringan. Dan untuk pare yang alhamdulillah banyak juga nih parenya jadi parenya biasanya kalau udah matang itu justru pahit dibanding pare yang seperti ini yang masih belum matang ya teman-teman. Nih ini kelihatan nih masih keriput
walaupun panjangnya sudah memenuhi ya. Ini panjang banget, ini banyak banget, alhamdulillah nih teman-teman. Tuh, jadi 2 hari sekali harus berpikir masak pare apa. Tuh, ini juga pare. Hari ini mau panen berapa banyak pare ya kira-kira. Nah, kemudian juga kita harus memperhatikan setelah dipanen itu juga tidak boleh ada kerusakan ya, jangan sampai kena kerusakan fisik lah. Dan setelah panen ini harus segera dibersihin dari kotoran, serangga, dan simpannya di tempat sejuk dan bersih ya. Jadi ini untuk satu tanaman pare, apabila teman-teman menanam pare ini bisa menghasilkan 10-15 kilo nih kalau bagus ya perawatannya. Jadi pare berapa sih benihnya? Ini murah banget ya teman-teman. Ini saya nanam cuman berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 tanaman, bayangin bisa menghasilkan 100 kilo ya. Kalau paling kecil aja nih, kalau bagus perawatannya bisa 150 kilo. Padahal benih pare itu paling mahal itu ya, paling mahal itu sekitar 10.000. Itu udah dapat banyak banget, bisa 50 atau 20 lah ya, paling kecil ya 20 pare. Jadi untungnya banyak banget. Oke, kita akan memanen pare ya. Harus hati-hati. Yang pertama kita gunakan gunting ya teman-teman. Jadi sesudah dipilih tadi, ini kayaknya ada beberapa yang bisa kita panen. Untuk teknik pemanenannya kita gunakan pisau atau gunting yang tajam, kemudian pada batangnya ya seperti ini kita akan panen parenya. Nah ini ya, kalau pada waktu kondisi seperti ini, sekecil ini sudah kuning, biasanya sih saya buang nih. Ini biasanya gagal buahnya, kita buang aja. Berbeda ya dengan kalau kondisi buahnya seperti ini nih. Nah ini bisa kita teruskan. Jadi biasanya kalau kayak tadi kuning itu nggak saya teruskan. Nah ini juga udah lumayan ya, karena biasanya biar bisa kita simpan, ini kita potong juga ya teman-teman. Jadi kalau nanam pare itu salah satu keuntungannya menurut saya ya, kenapa saya menyarankan ini, hemat tempat ya teman-teman. Jadi kalau pare itu kan ke atas ya seperti ini nih, jadi tidak memerlukan lahan luas, jadi cukup di pagar ini ya. Seperti ini pagarnya, ini udah saya bersihkan. Rencana mau saya tanamin pare nih sampai ujung. Jadi nanti kalau teman-teman karyawan di sini lewat ya, itu kalau pas lewat bisa sambil panen pare. Dan hasilnya dengan biaya yang murah ya, bibit tidak terlalu mahal dan juga perawatannya cukup mudah ya, tidak perlu banyak pupuk, kemudian untuk serangan hamanya pun tidak terlalu banyak. Ini cukup menghasilkan bagus lah menurut saya. Jadi ini seperti ini ya, banyak banget nih, liatin calon pare-parenya kalau diintip-intip. Dan ini saya sudah persiapan untuk pare berikutnya Kak. Jadi karena masa tanam pare itu sekitar 3-4 bulan, biasanya dia sudah tidak produktif. Nah ini sudah besar ya, sudah besar, maka saya segera menyiapkan untuk lot berikutnya. Nah ini dia nih, mudah-mudahan tumbuh subur ya. Untuk pembelian benihnya ini seperti ini ya, saya membelinya secara segini, itu dapatnya sekitar 52 benih. Tuh udah ada parenya. Jadi itu ya teman-teman, sharing dari saya mengenai cara-cara pemanenan pare. Dan untuk buah pare sendiri sebetulnya bisa dimanfaatkan bukan hanya buahnya, tapi juga daunnya. Seperti apa manfaat daunnya? Ikuti terus Cici Petani Kantoran, karena nanti kita akan upload video mengenai manfaat dari daun tanaman pare.
pagi ini cukup segini dulu ya panennya. Jadi 2 hari sekali dapat segini nih, lumayan bisa masak pare terus. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.